Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahar Julian Kautsar. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok saya yang berjudul judul papernya adalah Big Data Analytic in Banking for Fraud Detection. Ya, kita mulai saja ya. Nama anggota saya Fahar Julian Kautsar. Ada Leonardus Bagas, ada Ahmad Devara Alfairus Anindito, Ramandika Mahendra, dan Joseph Rudolf Marudur. Introduction. Fraud adalah sebuah tindakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan seseorang dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang merugikan pihak lain dalam perbankan. Fraud dapat ditemukan pada berbagai transaksi. Dalam penanganannya, tindakan fraud sangat sulit dideteksi karena keterbatasan kemampuan pihak bank ketika menghadapi frekuensi data yang sangat besar. Big data dalam perbankan berguna untuk mengumpulkan informasi mengenai para nasabah, melihat jejak rekam nasabah di sosial media, dan juga mengamati perilaku nasabah. Dari indikator di sanalah perbankan bisa menilai nasabahnya. Data detail transaksi nasabah juga ada pastinya, dan itu akan digabungkan dengan indikator aktivitas nasabah di sosial media dan dibuat algoritma yang bisa mengetahui si nasabah itu suka fraud atau tidak. Big data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. The six of big data itu ada volume, ada variety, ada velocity, ada veracity, ada value, dan ada variability. Nah, di paper kita ini terdapat 3 hal yang dijabarkan, yaitu analytic flow for big data, 1, 2 metodenya, ketiga research frameworknya. Nah, metode pertama, analytic flow for big data dulu. Data collection. Nah, data collection itu apa? Itu data yang dikumpulkan, bagaimana data dikumpulkan melalui pihak bank untuk diproses data itu menjadi lebih lanjut. Nah, di sini data collection, kita mengumpulkan data unstructured dari sosial media nasabah, misalnya Facebook, Twitter, seperti Facebook, Twitter, untuk menganalisanya. Terus yang kedua itu data preparation. Data preparation itu apa? Itu memperbaiki seluruh data yang terkumpul. Karena pada pengumpulan data terdapat banyak kesalahan atau perbedaan, misalnya format salah, terus format file yang berbeda, bisa JPG, bisa teks, bisa PNG, bisa yang lain-lain, jenis filenya beda-beda, terus bisa salah ketik. Terus yang ketiga itu analysis type, itu menganalisis tipe nasabah dari sosial media mereka. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui behavior nasabah, apakah itu baik atau buruk. Dalam hal ini yang digunakan adalah descriptive analysis, yaitu menganalisis data dan menyajikan dalam bentuk ringkasan yang mudah ditafsirkan. Dan yang kedua itu adalah analisis type-nya, itu ada descriptive analysis, yaitu yang menampilkan report dan alert menyajikan dalam bentuk ringkasan. Yang kedua itu ada predictive analytic,
Jadi setelah kita ringkas, terus kita akan bagaimana caranya memprediksi apa yang akan terjadi yang dia akan datang. Jika behaviornya buruk, kita bisa kan langsung, misalkan tindakan kasarnya adalah untuk memutus hubungan dengan nasabah, ya kan. Terus ya, yang keempat itu ada analisis modes. Setelah mengetahui tipe analisisnya, maka kita menggunakan batch analysis untuk modesnya. Jadi framework pada batch analysis itu Hadoop, MapReduce, Peak, OZ, Spark. Terus yang kelima ada visualisasi. Tampilan data ini akan statik. Nah, yang ini adalah fraud analysis. Gambarnya ada data collection, yaitu mengumpulkan social media feeds. Terus data preparation, yaitu ada data cleaning, data wrangling or munging. Analisis type-nya kita memakai descriptive type, terus sama predictive type, yang mana descriptive itu menggunakan basic static, terus linear algebra, graph theory computation, analisis batch. Terus tahap keempat ada analisis mode, yaitu batch, yang mana visualisasi. Yang kelima adalah visualisasi kita di sini statik. Metode pada research ini memakai sebuah conceptual framework based approach. Tujuan utamanya menyelidiki tentang data, financial fraud, bagaimana unstructured data dapat meningkatkan deteksi penipuan keuangan. Research framework. Pada proses ini difokuskan pada permodelan data, ekstraksi, dan pemetaan data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur data. Dan kemudian menemukan enabler penting untuk mengidentifikasi penipuan. Di sini kita dapat melihat proses framework data tidak terstruktur yang terdiri dari kumpulan modul dan subproses. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana research framework yang ada di fraud, di banking, atau mengubah dari data unstructured menjadi ke struktur. Yaitu tahap pertama ada unstructured data. Jadi yang paling pertama sekali itu pastinya data tidak terstruktur, dan yang kita ambil dari sosial media nasabah tadi, ya kan. Nah, data diperoleh dari berbagai sumber online terdaftar di sistem. Data yang diunduh akan disimpan dan digunakan di proses lebih lanjut. Nah, tuh, base system registration, yaitu melampirkan data terstruktur pelanggan yang menyimpan informasi pengguna yang perlu dihubungkan ke data tidak terstruktur. Berdasarkan persyaratan, proses ini dapat dihubungkan ke industri apapun, misalnya industri perbankan, keuangan, asuransi, e-commerce, ya kan. Para ahli dapat memutuskan untuk menyimpan data tersebut atau menautkannya untuk pemetaan real time. Meskipun ada beberapa batasan dalam penyimpanan data, keputusan dapat diambil berdasarkan faktor-faktor lain seperti biaya, ketersediaan, aksesibilitas, dan privasi. Terus yang ketiga adalah data management. Data terdaftar diperoleh, direkam, di-sharing, dibersihkan, dan dikumpulkan berdasarkan anotasi dan kustomisasi kata kunci. Dalam beberapa dataset, kami juga mendapatkan metrik gabungan. Terus yang ketiga itu analitik, mendefinisikan model deep learning sesuai kebutuhan industri. Deep learning adalah konsep di mana kami membagi data ke dalam pelatihan dan pengujian, dan membiarkan sistem learn di berbagai tingkatan untuk menghasilkan formula matematika yang lebih baik. Formula ini akan membantu untuk menentukan hubungan yang lebih baik antara berbagai fitur data. Terus text analytic, di sini kita akan bagaimana kita akan
menganalisis sebuah teks analitiknya. Jadi kayak misalkan nasabah A, dia itu menulis status di Facebook dan dengan berbagai banyak, terus kita analitik, kita akan memproses data teks itu dengan NLP, yaitu Natural Language Process. Kita bisa mengetahui bagaimana perilaku pengguna fitur di sekitar, seperti selera, suka dan tidak suka pengguna, apa yang dia beli, apa dia terlalu shopaholic. Ekstraksi makna tekstual dilakukan dengan bantuan analisis sentimen. Yang ke 6 adalah feature extraction and segmentation. Fitur yang diekstraksi kemudian dapat dibagi menjadi beberapa kategori berbeda berdasarkan penguatan fungsional untuk kemudahan pengguna. Kami harus memeriksa kombinasi berbagai fitur pada model. Yang ketujuh, extraction, linking, and mapping with base system. Informasi yang dapat kami peroleh dapat direpresentasikan dalam dua jenis, yaitu ditambah sebagai fitur baru ke model dasar dan ditambah sebagai format tautan. Yang ke-8 ada pattern detection and behavior analysis, yaitu fitur baru ditambahkan ke fitur dasar dan kemudian dengan menerapkan model kita harus memeriksa apakah kita dapat menemukan pola yang mengungkapkan kepada pengguna penipuan. Kemudian melalui tautan yang kita temukan, kita dapat memeriksa siklus penipuan yang tidak diketahui. Yang ke-9, fraud analysis. Berdasarkan output yang dihasilkan mesin, kami dapat membuat cache untuk memeriksa keaslian sistem penipuan. Informasi tersebut kemudian dapat dikirim kembali ke model kerangka kerja untuk peningkatan pembelajaran lebih lanjut. Yang terakhir, yaitu machine learning dan knowledge base. Framework ini membutuhkan machine learning dalam bermacam variasi. Basis pengetahuan yang baik dari domain diperlukan. Beberapa basis pengetahuan ini adalah industri dan perlu spesifik, beberapa spesifik data, dan beberapa standar di industri dan sumber data. Dengan demikian, proses ini harus digunakan di semua sub-proses lainnya. Conclusion. Literatur kebanyakan berbicara tentang identifikasi potensi deteksi penipuan otomatis dari data yang tidak terstruktur. Juga sebagian besar studi perlu memahami format tidak terstruktur ini dan lebih fokus untuk mendapatkan data yang relevan darinya. Jika diperlukan, periksa apakah data yang bermakna dapat diekstraksi tanpa mempengaruhi privasi. Di masa depan akan direncanakan untuk penerapan dan pelaksanaan model pengambilan keputusan yang lebih baik untuk menguji teori ini dengan menggunakan analisis data dan alat pembelajaran mesin yang lebih baru di internet sistem yang realistis. Rencana kerangka kerja ini akan membantu penelitian masa depan untuk memecahkan masalah terkait bisnis serupa lainnya. Pasti akan berkontribusi untuk menciptakan model yang dapat diterapkan ke berbagai industri dengan minimum modifikasi. Ya, sekian saya Fahar Julian Kautsar mewakili kelompok saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak sesuai. Ya, terima kasih, Pak.